Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, buat adik-adik saya dan juga teman-teman saya. Halo, Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang di rumah, Shalom. Puji nama Tuhan, dengan penuh semangat dan sukacita kita akan masuki pelataran Tuhan malam hari ini. Di hari terakhir, waduh ini hari terakhir Bapak Ibu ya. Bukan malam terakhir bagi kita tentunya ya. Kita akan melepas tahun 2022 ini yang penuh warna tentunya yang telah kita lalui. Dan kita akan menyongsong 2023 yang penuh warna lagi. Warna yang kita suka ataupun warna yang kurang kita suka. Tapi lebih dari itu, warna terindah dari rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita terus bersandar kepada Tuhan. Sebab Dia hanyalah satu-satunya pribadi yang sanggup kita andalkan. Tidak ada yang lain, karena hanya Dialah juru selamat kita. Satu-satunya yang kuandalkan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya ajak yang berada di tempat ini, kita bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari kita angkat tangan kita, katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada diaken yang bertugas. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menyertai, memimpin perjalanan kami sepanjang tahun 2022 dan kami percaya Tuhan juga akan selalu memimpin, menyertai perjalanan kami di dalam kami memasuki tahun yang baru. Olehnya ya Tuhan, pada malam hari ini di akhir tahun 2022, kami siapkan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua dan kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan yang akan menjadi bekal di dalam kami memasuki tahun yang baru. Kami percaya Tuhan juga sudah memberkati dan mengurapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Kuat kuasa Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih doanya. Bersama dengan kawan muda remaja hari ini, kita melaksanakan fellowship secara khusus untuk melaksanakan ibadah akhir tahun, ya, puji Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin baik kawan muda remaja di gereja tadi sudah dipimpin pujian oleh Christine dan para musisi muda semua. Tuhan memberkati kalian semua di gereja, tentu dengan operator di sana. Ya, tadi juga ada masukan sedikit berkait dengan suara, katanya terputus-putus. Mungkin itu area lokal ya. Nah, sedangkan kami pantau dengan beberapa alat yang ada di sini, semua bagus berkait dengan suara. Baik, saya pikir layak kita berada di hari paling akhir ya, di tahun yang kita jalani ini. Kita tentu melewati perjalanan suka duka. Tadi pagi di dalam ibadah doa pagi bersama Yesus, saya telah memberikan penegasan-penegasan ya, dan sekaligus dari situ saya mendapat satu jawaban dari Tuhan ya, untuk saya mencanangkan sebuah ayat firman Tuhan yang nanti menjadi satu tema besar di sepanjang tahun 2023 yang akan datang. Ya, tema besar itu ada di dalam ayat firman yang nanti kita akan baca juga. Tapi alangkah manisnya kalau semua yang melaksanakan fellowship saat ini, berapa dari saudara ingin menyampaikan kesaksian? Saya memberi kesempatan. Barangkali saya tunjuk dulu Bu Julian Yap menyampaikan sepatah kata bagaimana sepanjang tahun 2022 bersama dengan seluruh keluarga
Semuanya ada dalam tuntunan Tuhan. Dan nanti selanjutnya saya persilakan setelah ini berapa dari saudara yang lain, ya. Langsung mungkin anakku Alex dan Jesse boleh juga ya menyiapkan kesaksian bagaimana campur tangan Tuhan. Saya silakan lebih dulu Bu Julian Yap, silakan di unmute. Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Pendeta Henry. Ya, aku bersaksi kalau kita selalu bersyukur dengan adanya tuntunan Tuhan, kami sekeluarga semua sampai selamat hari ini. Di mana Pak Papi sudah meninggalkan kami 1 tahun 9 bulan, kami tetap bisa bersatu dalam keluarga. Ini semua karena tuntunan Tuhan. Terima kasih Pak Henry. Biarlah menjadi berkat bagi semua teman-teman yang dimana juga sama kehilangan kekasihnya. Tuhan kuatkan kami semua karena Tuhan selalu tuntun, Tuhan jagai dan lindungin selalu. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Iya, saya dapat mensuges sekaligus juga mengimani bahwa tiap-tiap kita akan terus menerima kekuatan di dalam menjalani kehidupan selagi masih diberikan ya tugas Tuhan di dunia. Dasar utamanya adalah bagaimana kita menangkap setiap perkataan firman Tuhan. Ya, karena orang yang mendengar firman itu akan terus ya artinya dia bersama dengan gembalanya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau sudah jalan dengan pikiran sendiri, kita-kita ini itu sudah menandakan bahwa kita jauh dari gembala agung kita. Dan itu bahaya sekali. Tidak ada harapan bagi orang yang domba yang jauh dari gembala agungnya. Ya, karena musuh, iblis, setan digambarkan sebagai predator yang siap menelan siapa saja yang bisa ditelannya. Tetapi orang yang sebagai domba selalu dengar-dengaran suara Sang Gembala Agung dapat dipastikan melalui jalan yang mungkin berliku sekalipun, ya ada kemampuan untuk dapat melewati semua. Karena Tuhan yang menuntun. Oke, saya panggil anakku Ivana Jessica sama dengan Alex. Mungkin sepatah kata kesaksian bagaimana kalian dipelihara, dijagai Tuhan. Dan selanjutnya, tanpa saya menunjuk, langsung saudara unmute, ya, angkat tangan, saya mau bersaksi. Gembala, begitu. Silakan. Ya, salam, puji Tuhan bisa join malam ini untuk boleh kebaktian tutup tahun. Setahun ini kami mengalami pergumulan untuk anak kami Geni, di mana kami bergumul soal sekolahnya, tapi puji Tuhan, Tuhan boleh siapkan sekolah yang dari dulu nggak kepikiran, dan ternyata dekat dengan rumah, sangat dekat, 10 menit aja, dan itu sekolah Katolik ya. Jadi dari kemarin-kamarin pergumulan kami itu, gimana caranya Geni ini bisa lebih dekat, lebih tahu tentang Tuhan, lebih takut akan Tuhan, dan ternyata Tuhan jawab. Tiba-tiba kami cari tahu dan ternyata ada sekolah yang dekat dengan rumah. Itu salah satu pergumulan yang Tuhan jawab, dan puji Tuhan Geni juga termasuk yang terpilih untuk mewakili teman-temannya lomba tari, dan di hari-hari juga selalu memuji Tuhan. Itu aja sih doa yang pergumulan kami berdua, yang kami rasakan Tuhan sangat menolong. Keresahan kami jangan sampai dapat sekolah yang jauh, tapi ternyata Tuhan siapkan sekolah terbaik, dan juga tentunya dari sekolah Geni semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan, seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Iya, ikut senang karena cucuku
Kerinduannya dapat tempat sekolah yang tepat ya, sesuai dengan harapan Bapak mamanya tentunya. Dan Tuhan campur tangan. Iya, sekarang siapa lagi? Silakan yang mau menyampaikan kesaksian. Sudah dimulai oleh kedua saudara kita. Puji Tuhan. Silakan. Jangan buang waktu. Iya, nampak Pak Kusriyadi ini lagi proses unmute. Silakan. Salam, Bapak, salam, saudara kesemuanya, dikasih Tuhan. Malam hari ini saya pribadi mau menyaksikan kita kasih Tuhan. Tentunya sudah berlaku atas kehidupan kami sekeluarga. Dari hari ke hari sampai di penghujung tahun ini kami dipelihara Tuhan. Puji nama Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan juga berikan semacam hadiah untuk saya pribadi dengan adanya gangguan kesehatan ya. Adanya gangguan kesehatan sehingga di tanggal 19 kemarin itu selama 4 hari sempat diizinkan Tuhan harus menginap di hotel. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan itu yang mengizinkan ada gangguan kesehatan, tapi juga Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Selalu memberikan pertolongan, sehingga saya pribadi dapat pulang dan juga dapat beraktivitas. Sementara ini masih di rumah untuk ibadah. Mohon maaf, Bapak Gembala belum bisa secara onsite, tapi puji Tuhan secara online ini dapat kami ikuti secara terus-menerus. Yang perlu saya sampaikan juga bahwa untuk penanganan kondisi kesehatan saya tempo hari itu secara bertahap barulah tahap yang pertama. Sedangkan nantinya ada tahap yang kedua. Untuk itu saya hanya berserah kepada Tuhan dan juga apa yang direkomendasikan oleh dokter, sehingga nanti saya akan mengalir rasa mengikuti. Satu hal yang menguatkan saya dalam hal ini adalah mantan pacar saya yang di sebelah. Gugus mengatakan bahwa 71 tahun diberikan kenikmatan, sehat, dan sebagainya. Masa diizinkan ada gangguan sedikit saja kemudian harus berkeluh kesah. Nah ini yang menguatkan saya sehingga tidak seharusnya anak Tuhan itu pada saat mengalami gangguan kesehatan apapun bentuknya, persoalan, masalah, kita tidak patah arang, tetapi tetap bersyukur dan yakin bahwa bersama Tuhan pasti semuanya ada jalan keluar. Itu yang saya saksikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Diaken Kusriyadi sempat menginap beberapa hari, disebutkan hotel, pastinya bukan hotel Prodeo. Iya, saya sempat menjalani sebuah tindakan ya di rumah sakit dan sudah sempat saya jumpa secara onsite ya tatap muka. Puji Tuhan, hari ini saya melihat juga wajah ya seorang yang memang masih terhitung usia muda ya, 71 tahun itu muda. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Bahkan style tampilannya saya masih ingat dengan bintang film yang Superman, mirip ya, ada poni sedikit begitu. Haleluya. Puji Tuhan, kita harus saling menyemangati karena memang kita harus semangat. Iya, puji Tuhan. Oke, lanjut kepada keluargaku yang lain, masih disilakan saudara memberikan kesaksian. Rekan sejawat para pelayan Tuhan yang hadir di sini. Atau sementara, siapa saudara yang siap untuk memberikan ya testimoninya? Semua untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Saya silakan. Bu Kasno, silakan. Halo, Silakan. Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan.
Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kami bisa beribadah sampai pada tutup tahun dari tahun 2022, di mana Pak Kasno sudah dipanggil Tuhan, sudah bersama-sama Tuhan. Puji Tuhan, selama kami Pak Kasno sudah pulang ke surga, Tuhan selalu menjagai, melindungi, memberkati, dan Tuhan Yesus selalu tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan Yesus selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapak Gembala sekeluarga besar semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala yang selalu membangun bait Allah pribadi kami, lepas pribadi, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap diberi kekuatan oleh firman Tuhan melalui Bapak Gembala dan semua anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman kami di GKT Surabaya Gresik. Tuhan selalu memberkati karena selalu saling mendoakan sehingga kita boleh kuat selalu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semua pada Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Tuhan berkati Bu Kasno. Semangat sehat selalu. Sang Immanuel tidak pernah jauh dari kita. Kawan yang lain, keluargaku yang lain, dimanapun Anda berada. Ayo, ada beberapa waktu ke depan bagi saudara yang mau menyampaikan kesaksian, di mana ada kesempatan untuk saudara berlatih, dimanapun berada nanti bersaksi. Ya, cerita tentang sebuah kenyataan di dalam hidup ini yang dikontrol oleh Tuhan Yesus. Sehingga kesaksian tidak hanya dalam bentuk hal-hal yang semata-mata menyenangkan saja, tetapi seperti contoh tadi, bahkan termasuk sempat menginap beberapa hari di hotel yang bukan prodeo, ya, dan di sana memperlihatkan kasih kuasa Tuhan. Ya, saudaraku, puji Tuhan. Silakan. Masih ada? Nah ini, keluarga Huta Galung. Nah, boleh diwakili siapa saja itu. Ada kelihatan anakku Desi, ya, Raymond, ada Pusiaan. Boleh salah satu sampaikan bagaimana berita sejahtera itu. Shalom semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Puji syukur sama Tuhan, sepanjang tahun ini banyak pergumulan yang nggak bisa dan kayaknya nggak perlu kita sebutkan satu persatu, karena yang perlu disebutkan adalah betapa Tuhan mengiringi kami semua di sepanjang perjalanan kami. Banyak, mungkin sampai sekarang masih ada pergumulan yang belum terjawab, tapi yang menguatkan kami adalah penyertaan Tuhan, Immanuel Tuhan itu yang selalu kami jadikan pegangan, dan kami nggak memberi target. Jadi setiap kali menghadapi pergumulan kami tidak memberi target kapan harus selesai, tapi hanya memohon sama Tuhan untuk diberikan kekuatan. Jadi itu saja kesaksian dari kami. Terima kasih, shalom. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Mungkin ada yang sudah siap untuk open camp dan menyampaikan bagaimana Tuhan Yesus itu baik. Ya, ku bawa kabar sejahtera itu. Itu ada satu nyanyian ya. Nah itu penting sekali. Evenu Shalom Aleichem. Itu ya. Bawa berita sejahtera. Kenapa sejahtera? Karena Tuhan pemelihara kita. Tuhan yang menyertai kita. Dan bukti kalau kita disertai Tuhan adalah kita memiliki firman-Nya setiap hari. Puji Tuhan. Lanjut, siapa yang akan menyampaikan kesaksian? Jika demikian, saatnya saya yang harus berbicara. Lanjut. Kita bersama membuka Ibrani pasal 12, ayat 1. Kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua katakan amin.
Tolong ingat baik-baik, catat dan doakan. Dan sekaligus kiranya melalui tema tahun 2023 adalah tahun perlombaan. Ya, tahun perlombaan, dan saya berdoa di dalam lomba, di dalam kompetisi ini, dalam perjalanan kita, semuanya menjadi pejuang dan pemenang. Puji Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wajib hukumnya. Setiap kita pribadi Kristen sejati untuk ikut sebagai peserta lomba, bukan penonton. Ya, menjadi peserta. Ada banyak sudah prediksi, baik dari sisi ekonomi, ya, dan sisi-sisi lain tentang bagaimana tahun depan. Bahkan sudah dibuktikan sebuah kenyataan di beberapa negara-negara besar yang sudah mengalami kondisi yang lumayan berat. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan negeri kita? Tentu kita tidak berharap hal itu terjadi. Namun, salah satu tokoh terkemuka di negeri ini pun mengatakan, tahun depan ini, ya, saya tidak harus merilis ulang. Ya, tetapi saya mau katakan buat kita semua sesuai dengan firman Allah, tahun itu, tahun depan, besok, atau tepatnya nanti, ya, 2-3 jam lagi, menjadi tahun perlombaan. Puji Tuhan. Ya, berlomba dengan tekun. Nah, dicontohkan tadi pagi sederhana saya sampaikan lomba itu salah satunya mungkin lari maraton. Ya. Tidak perlu mengenakan hal-hal yang bisa membebani diri. Kalau kita berlatih, kita bijaksana, kita belajar strategi hidup, itu berkait dengan bantuan hikmat Tuhan, dan itu semua didapat karena kita takut dan dekat Tuhan. Pasti kita semua menjadi juaranya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Dan malam ini baru siap ikut lomba. Ya. Karena belum memasuki tahun itu. Kita harus siap mengikuti lomba. Ya, saudaraku. Besok selama 3 hari berturut-turut, baik ibadah, hari pertama tahun baru dengan perjamuan kudus esok pagi 8:30 dan 10:30 onsite, dan jam 7 malam murni online. Ya, strategi awal. Tuhan memberitahu itu. Kemudian hari Senin, tanggal 2, KKR. Kebaktian kesiapan rohani. Ya, Tuhan memberikan kuncinya. Bagaimana peserta lomba bisa mencapai kemenangan. Dan hari Selasa, ya, waktunya PKS, Persekutuan Keluarga Sejahtera, tentu digabung bersama-sama dalam ibadah onset ini. Tanggal 2, tanggal 3. 6:30 malam. Dan kecuali yang jarak jauh, akan tetap dilayani dalam pendampingan secara online. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situ nanti 3 hari, ada 3 kunci
yang Tuhan akan bukakan untuk saya dan saudara sama-sama memahami. Hari ini baru persiapan ikut lomba. Apa yang dikerjakan? Mungkin kita tahun ini 2022 dalam perjalanan perlu kita melakukan evaluasi. Kita eval dulu. Bagaimana ini sampai hari ini, sampai jam ini? Tadi pagi Tuhan memberikan hikmat untuk saya bersikap tegas dalam penyampaian. Ya, dan saya yakin saudara bisa mengaksesnya ya pada ibadah pagi bersama Yesus. Ada di YouTube. Nah, semua yang ada di dalam khotbah Gereja Kemah Tabernakel dapat diakses di YouTube dengan ya, saudara membuka Tabernacle ya, Tabernacle pakai C ya, family atau family Gersik strip Surabaya. Saudara akan dapat menggali kekayaan rohani yang ada di dalamnya. Puji Tuhan. Jadi Tabernacle Family Gersik strip Surabaya. Nah, saudara-saudara, tadi pagi saya sampaikan dengan jelas yang menyebabkan kekalahan di dalam berlomba. Ini saya sudah memberikan introduction-nya. Adalah kalau kita membiarkan ada beban-beban dalam hidup kita yang tidak seharusnya ada. Nah, itu yang membuat masalah. Ini urusannya bukan setan dulu. Karena setan itu akan melakukan sesuatu ketika kita bersikap bodoh. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saya mau katakan buat kita semua, ini prinsip doktrin teologis yang kita anut adalah iblis tidak bisa serta-merta menyentuh anak-anak Tuhan, domba-domba yang jalan bareng dengan Tuhan Yesus. Takut dia. Tuhan Yesus tuh bawa ya kan tongkat gembala dan gada. Makanya Daud itu pemazmur berkata, ya, sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut atau kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Ya, ditegaskan lagi. Ada alat bantunya. Gadanya dan tongkatnya senantiasa melindungi aku. Jadi setan tuh tidak bisa nyentuh. Kalau kita di dalam posisi benar, udah yakinlah. Loh Pak, tapi masih menghadapi masalah Pak. Ya, kadang masih menghadapi ini dan itu pergumulan. Oh iya, tetapi itu adalah bagian dari sekolah percaya. Sekolah di dalam hadirat Tuhan. Penyelesaiannya gampang kalau seperti itu. Ya, Tuhan yang akan bertindak. Makanya di posisi Israel itu diharapkan benar, Tuhan berkata di dalam Keluaran 14 ayat 14 itu, kamu diam saja, aku yang berperang ganti kamu. Jadi kalau kita itu benar posisinya kan sudah ditebus Tuhan. Natal itu menunjukkan penebusan. Ya, kalau kita sudah ditebus posisi benar, kita itu tidak perlu keteter, tidak perlu panik. Maka Tuhan bilang, diam saja, aku yang berperang ganti kamu. Beda kalau permasalahan yang kita alami itu karena ya perilaku kesalahan kita. Nah, permasalahannya rada ruwet. Ya, saya berdoa kiranya selesai semua. Ya, sebelum kita ganti tahun. Karena tahunnya ini lomba. Ini kita persiapan. Makanya perlu ya, evaluasi. Saudara-saudaraku, semua yang di online, yang tentu online sekarang ini bagi kawan muda remaja semua ya. Di gereja. Ya nanti masih berlanjut kalau tidak salah apa ini. Ada bakso night. Ya luar biasa ini. Tiap
fellowship Sabtu malam, ya, ada acara kafe, ya, Tabernakel Cafe, minum teh, kopi, ya, ada kue, ya, ada yang bawakan, bagus, ya, bagus. Ada orang tua yang care, ya, dalam hal ini. Mungkin membawa sesuatu olahan, atau barangkali telo, cilembu, begitu, ya. Nah, kita nyediakan kopinya, tehnya, mungkin wedang jahenya, ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita nggak mau ketinggalan ini. Di kota tercinta ini namanya warung yang namanya kafe. Aduh, ya, kira-kira berapa tahun silam itu ada utusan pemudi dari Amerika yang sedang melaksanakan pertukaran, ya, tugas di sekolah. Saya masih ingat itu, Kristen Hagin, ya. Dan pada waktu itu sebelum sampai di sini dia cari tahu kota kita. Dengan ngenet itu dia dapat info bahwa kota ini disebut kota dengan 1000 kafe. Waktu itu masih belum seperti ini. Lah sekarang saudaraku ini kasih Tuhan. Udah berapa tahun silam itu, ya, dedengkotnya kafe. Ini saya sebut juga enggak perlu, enggak penting sebetulnya, ya, karena saya enggak di endorse juga gitu, ya. Yang simbolnya Dewi warna hijau itu, ya. Itu kelas internasional ada di tempat kita, punya gerai yang terpisah, ya. Dan sekarang yang namanya kafe-kafe itu ada di tanjakan, ya, arah gunung yang khusus itu, kita kan punya bukit itu, ya. Sepanjang jalan itu, dekat di atasnya danau Pegat. Wah, kurang enak, ya. Aslinya Telogo Pegat itu, ya, saudaraku. Itu di atas, kafe, benar-benar kafe, dan stylenya, ya, dengan view laut, ada yang view Surabaya, ya, view-nya macam-macam. Sampai saya bilang, waduh, ini investasinya juga nggak kecil sebetulnya, ya. Tapi pada nekat, dan ini jadi tren. Nah, maka kami mikir, daripada Sabtu repot-repot anak-anak kita ini, saya bilang kepada, ya, staf saya, asisten saya, udah dah, kalau masih mungkin siapin aja dah, ya, kopi di situ, ada teh, ada apa saja lah. Maka kalau jemaat tiap Sabtu sore barangkali ada yang mau ngirim lewat kurir, ya, ndak usah yang muluk-muluk lah, barangkali, ya, cake atau barangkali kue bolu, ya, atau mungkin singkong rebus, ya, asik aja ini, ya, kawan-kawan muda remaja. Hai kawan-kawan muda remaja, lihat ini, opa gembalamu ini, ya, sangat memikirkan kalian ini. Kita coba membisikin jemaat. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Oke, hari ini kita sedang persiapan. Loh, ikut lomba, jadi tadi saya katakan, evaluasi. Ada kisah di Alkitab, yuk kita buka di dalam Yosua pasal yang 7. Kenapa mereka menderita? Mereka menghadapi masalah yang bahkan dipermalukan. Sementara ada ayat yang orang yang berharap Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Tapi kenapa sampai mengalami dipermalukan? Yosua pasal 7 ayat 25. Ya, dan 26. Silakan, Bu Ria Hadi. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Ya, kalau saya harus mengulas sedikit barangkali karena ada yang, Pak, kami ini baru belajar, Pak, dalam kekristenan. Ya, ini kisahnya apa? Oke dah, tetapi kalau secara umum saudara saya ini cukup paham. Ini adalah kisah ketika bangsa Israel dalam kepemimpinan seorang Yosua
penerus dari pemimpin senior Muta. Ya, baru saja menyelesaikan tugas hebat. Ya, dengan menaklukkan kota Yeriko yang begitu besar dengan cara yang unik. Dan itu menjadi spektakuler. Ketika kita melihat secara dramatisasi dari prosesnya, sebuah negeri yang besar, temboknya tinggi dan tebal itu bisa roboh. Hanya dengan mengelilingi dalam perjalanan 1 hari 1 kali, dan pada hari yang terakhir di ke-7 menjalani mengelilingi 7 kali keliling kota itu. Dan dikatakan dengan sendirinya tembok itu jadi roboh. Kalau ditanya, gimana itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Kalau kita anak Tuhan itu nurut, kita taat sama Tuhan. Dengar-dengaran suara gembala, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi ini terus berulang dalam arti peristiwa masa lalu itu memberikan satu dorongan pemahaman kepada kita untuk dapat mengalami secara aplikasi di dalam hidup ini. Apa-apa yang Tuhan janjikan. Jadi kalau kita dalam posisi benar, saya selalu meyakinkan kepada anak muda remajaku semua, nasib masa depan kalian itu pasti baik. Ya, satu dengar suara Tuhan. Dan nanti masih ada 3 hal lagi alat bantu yang mulai besok saya akan sampaikan kepada kita semua. Yang memastikan, saya katakan memastikan kita semua, baik muda remaja, ataupun para barangkali parubaya, senior, mengalami kemenangan di dalam hidup. Tapi yang terjadi di ayat yang kita baca tadi adalah sebuah peristiwa setelah evaluasi kenapa waktu menaklukkan kota Ai yang kecil. Hanya berapa persennya gedenya dari Yeriko punya, justru orang Israel dipermalukan. Nah ini pelajaran buat kita semua. Saya tidak mengatakan kalau orang itu gagal, mengalami kesulitan, itu mesti wah ini sedang dicambuk atau dididik Tuhan. Walaupun dicambuk dan dididik Tuhan itu jauh lebih baik daripada kita dibuat pembiaran oleh Tuhan. Kitab Ibrani memberitahu bahwa kalau anak itu salah dibiarkan itu identik dengan anak gampang. Bukan anak kandung. Anak yang barangkali tidak jelas statusnya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, kalau kita di dalam posisi menjadi anak yang mendengar Tuhan, taat Tuhan, saya yakin tidak akan sampai kemudian dibuat terlunta-lunta seperti peristiwa bangsa pilihan ini, dipermalukan harus lari membelakangi musuhnya. Itu dalam prinsip-prinsip perjanjian lama seperti itu. Aplikasi dalam perjanjian baru, Tuhan memberi pengajaran kepada kita bahwa kita dipastikan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Jika kita jalan bareng tadi dengan siapa? Dengan Sang Gembala. Domba jangan jauh dari Tuhan. Ya kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Boleh anak pendeta, anak diaken, anak jemaat, atau mungkin seorang diri kita jadi beriman. Sama-sama mepet merapat dengan Sang Gembala Agung. Itu kuncinya. Untuk dapat nasib baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada cipratan wahyu yang di luar Alkitab, kisah-kisah legenda sejarah di bumi Nusantara ini kaitannya dengan kerajaan Mojopahit dan lain sebagainya.
Saya tidak akan mengulas secara runtut apa yang saya dengar bahwa ada salah satu perempuan yang sempat juga menjadi bagian dari pelengkap raja di wilayah kerajaan yang sangat terkenal itu. Tapi pada waktu posisi istri yang bukan permaisuri ini sedang hamil oleh suatu permasalahan, kemudian diusirlah dan harus kembali ke suatu daerah desa terpencil. Dan persingkat cerita, akhirnya perempuan yang membawa benih raja yang sangat dikjaya itu melahirkan seorang anak. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, anak ini punya kebiasaan yang rada unik. Suka melakukan apa sak maunya sendiri begitu ya. Sampai satu hari dia jalan-jalan ke sebuah hutan dan tiba-tiba dia memperhatikan ada tanaman yang baru tumbuh sejengkal. Pohon beringin yang kecil masih baru tumbuh. Bergerak-gerak di hempas angin. Nah, dia perhatikan sampai satu waktu dia tidak tahan untuk kemudian mencabut. Ini cerita ini kalau kita amati itu dalam versi pemikiran yang di luar sana ya. Akhirnya dicabut itu tanaman. Nah, di dalam legenda itu karena akar dari pohon kecil dari pohon beringin itu terkait dengan akar mimang begitu kah? Dan ternyata akar mimang yang terkait dengan akar ini menurut pada zaman itu membuat orang itu jadi dikjaya. Ya, jadi sakti mandraguna begitu loh. Dan sampai satu hari dia pulang dengan menyematkan akar itu tadi ya. Sampai di rumah dia teriak kepada ibunya kalau aku ini lapar, mau makan, mana minta nasi begitu. Ibunya mendengar suara tapi tidak melihat si anak ini yang masih umurnya belasan tahun. Saudaraku ini dikasih Tuhan, sempat dibuat bingung si anak ini sendiri, tetapi akhirnya sadar dia bahwa dia sedang mengenakan akar itu tadi. Dia yakin bahwa orang tidak bisa melihat dia begitu ya, bisa ngilang begitu dah. Singkat lagi saya persingkat. Satu hari ada suatu perhelatan di keraton di kerajaan itu yang notabene adalah kerajaan bapaknya yang dia sebetulnya juga tidak paham si anak ini. Dia iseng aja masuk di tengah perhelatan itu. Ya, waktu sedang pesta makan-makan ini raja dan para punggawa pejabat tinggi, heran kok makanan yang tersedia sebegitu tuh cepat habis begitu. Ya, rupanya yang terjadi ada yang dianggap wah ini mata-mata spionase. Ya, sosok yang bisa menghilang ini. Lantas dipanggil orang yang cerdik cendekia di keraton itu untuk meramu sesuatu yang kemudian ramuan itu dicipratkan dan ternyata ramuan itu yang meluluhkan khasiat dari akar oyot mimang itu sendiri ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sehingga hilang kesaktiannya dan kelihatan lagi mukanya dan tampillah seorang anak yang masih belasan tahun. Raja murka. Kemudian diinterogasi anak ini mengaku asal-usulnya dari seorang janda yang ada di satu pedesaan. Dan dia dibesarkan bersama kakeknya. Singkat cerita lagi, langsung punggawa diperintahkan untuk memanggil kakeknya. Dan kakek itu kemudian bercerita bahwa sesungguhnya anak ini tidak lain dan bukan adalah anak benih dari sang raja itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekelumit kisah ini memberi gambaran kepada kita. Kalau mau menikmati, menerima jalan nasib baik itu selalu
tidak kurang cara bagi Tuhan melakukannya bagi setiap kita. Ya. Kenapa tidak? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Allah kita. Sekarang kalau ini kita aplikasi dalam kisah itu tadi dengan hidup kita, bukankah kita ini anak-anak Bapa surgawi? Yang setuju angkat jempol saudara. Haleluya. Bukankah kita punya hak untuk memiliki hak-hak istimewa kita sebagai anak raja di atas segala raja? Jadi jika demikian, walau tidak menjadi suatu keharusan, kalau orang Kristen pergi ke gereja, itu mesti harus mengalami secara signifikan ya perubahan, ya langsung kaya raya, serba sukses di dalam kehidupan ini, dalam standarisasi ya orang pada umumnya. Saya tidak berpikir begitu, tetapi yang saya tahu, orang yang sadar dan benar-benar dia taat menjadi milik Bapa surgawi, ya, hidupnya sekalipun mungkin berproses, melewati jalan yang sulit, tetapi pada waktunya, kalau terang itu terbit atasmu, maka kejayaan kemuliaan ilahi itu dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati, amin, saudaraku, yakin? Ya, dan saya kira banyak di antara kita ini. Ya salah satunya saya sendiri. Ya bisa menikmati seperti yang Tuhan anugerahkan saat ini. Sebetulnya siapakah aku ini? Seperti nyanyian dari seorang hamba Tuhan di Alkitab. Sehingga engkau menjadikan aku biji matamu. Malam ini saudara di dalam masa persiapan mengikuti lomba. Sekaligus saya sampaikan kepada saudara. Ya, selalu ada kesempatan di mana Tuhan hendak menyatakan kuasa, kemurahan, berkat, kemuliaannya untuk dinyatakan di dalam kehidupan anak-anaknya. Tetapi perlu kita sungguh-sungguh memperhatikan sejauh mana hidup kita. Ya, puji Tuhan. Kalau sampai gagal dan gagal, terhempas, jangan patah arang, jangan patah semangat. Jangan kehilangan asa. Terus maju sambil berbenah. Yosua sujud menangis. Dia tanya, mengapa Tuhan seperti ini? Ya, dan Tuhan memberitahu. Akhirnya dosa itu harus dibakar habis, ditanam habis. Karena dalam kisah itu kan ada seorang yang bernama Ahan bin Sabdi bin Harmi. Ya, dia melakukan satu perilaku yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan itu menjadi penyebab seluruh bangsa mengalami dipermalukan. Dan itu gambaran. Kadang-kadang ketika kita lengah, membuat pembiaran, hal-hal kecil yang tidak beres itu terus dipelihara. Dan akhirnya berakibat besar. Yang seharusnya Tuhan sudah waktunya mengangkat. Tuhan sudah waktunya mempromosikan saudara. Jadi terhambat lagi, ditunda lagi, dipending lagi. Saya berdoa kiranya jangan terjadi hal yang demikian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pasal 8 ayat 1. Silakan dibaca Bu Riyadi. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Puji Tuhan, haleluya. Setelah selesai penyelesaian perdamaian, dibangun rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita tinggal pasal 7 masuk ke pasal 8 ayat 1. Allah berfirman. Allah itu paling demen ya. Bapak kita itu menyampaikan firman ketika pikiran kita bening, hati kita sudah terus kita tata. Ya, dia rindu memperdengarkan suaranya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Kalimatnya apa? Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Karena ini seringkali orang itu kalau sudah kejegal
langkahnya sendiri, ya, kemudian dia merasa dihantui dengan bayangannya sendiri, dan ujung-ujungnya apa? Tertindih dengan beban berat. Hari ini Tuhan memanggil, ya, seperti ada nyanyian, tertindih dengan beban berat, ya kan? Dosa dunia pun menjerat. Lalu ku datang pada Yesus. Haleluya. Ya, nanti gak selesai ini renungannya ya. Besok aja dilanjut. Iya, tapi yang pasti dia menjamah. Setiap orang yang mau datang kepada dia, maka kalimat refrennya itu sering kita nyanyikan, dia jamah. Iya. Genap hidupku dan beri damai di hatiku. Cukup juga ya. Saya nyanyi terlalu enak membuat saudara nanti bisa tersentuh. Puji Tuhan ya. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Kalimat berikutnya ini saya perhatikan. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan apa? Negerinya. Artinya apa? Semua penyediaan yang adalah bagian dari hak istimewamu, aku siapkan semua. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Ini penting sekali. Makanya dalam persiapan lomba ini, saudara, eval, ya, setelah kita tahu mana yang seharusnya diselesaikan, cepat malam ini minta ampun buat janji. Syukur bagus kalau ada klarifikasi dengan keluarga, istri, suami, orang tua, anak, anak dengan orang tua. Jangan mengeraskan hati. Ingat, dengan manusia kita bisa lip service. Dengan manusia kita bisa membuat pembiaran dengan bersandiwara. Kata Ahmad Albar ya, masih ingat ya, lagu lama ya. Dunia ini panggung sandiwara. Tapi saya ingin katakan, kita, saudara dan saya, tidak bisa bersandiwara dengan tetap menyimpan dan membuat pembiaran ketidakberesan kita di hadapan Dia. Tapi tetap saya mau beritahu berita baiknya. Tuhan juga tidak buru-buru kok ingin ngajar kita. Tuhan juga tidak buru-buru kok mau bersikap arogan untuk Dia akan membuang kita. Enggak. Tapi yang perlu saudara kita semua tahu juga. Ingat loh, iblis itu sudah ngintip. Dia akan mengambil kesempatan melalui titik kelemahan ketidakberesan yang dengan sengaja engkau pelihara atau aku pelihara. Saya berdoa Roh Kudus kiranya bicara lebih lanjut di dalam hidup saya dan saudara. Buatlah klarifikasi, rekonsiliasi, satu dengan Tuhan. Dan kalau itu terkait dengan sikap-sikap langkah yang bodoh, kita sudahi hari ini. Sebelum berapa jam lagi, kita sudah masuk arena perlombaan. Ya, orang-orang yang siap, dimungkinkan, dan mungkin lebih bagus pakai istilah, dipastikan akan menang. Yang setuju katakan amin. Ini siap. Lah siap, tidak siap itu masing-masing saudara dan saya. Ya, tolong diingat saudaraku yang dikasih Tuhan. Mazmur pasal 27, silakan ini referensi 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Puji Tuhan. Untuk menantikan Tuhan itu perlu penguatan. Untuk melangkah, membuat pemberesan, penyelesaian, penyudahan
dari sikap keberadaan yang salah, mau keluar dari sana, perlu penguatan terhadap diri. Istilah yang dipakai di dalam peristiwanya Daud, maka Daud menguatkan kepercayaannya. Jadi harus ada kontribusi dari kita. Ya, Roh Kudus yang memberi kemampuan besar, tapi dia tidak pernah mau bertindak arogan semaunya sendiri, tetapi dia mau berkolaborasi dengan saya dan saudara yang bersangkutan. Pertanyaan saya, maukah saudara mengalami hari-hari baik di sepanjang tahun-tahun yang akan datang? Amin. Iya. Bersediakah saudara hari ini juga membuat penyudahan dari hal-hal yang tidak tepat, tidak beres di hadapan Tuhan? Ya, udah masing-masing aja, internal saja. Kalau itu urusannya dengan Tuhan, ngomong sama Tuhan. Kalau itu kaitannya perlu membuat satu pagar supaya apa yang kita nyatakan penyelesaian dengan Tuhan itu menjadi kuat, harus ada penyaksian. Mungkin kita harus membelejeti diri untuk open cut kepada orang yang berkait. Hal ini utamanya dengan internal keluarga saudara. Nanti pasti rezeki dan berkat Tuhan itu diberikan kepada orang yang menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, semua ini berlaku buat kawan muda remaja semua. Nasib kalian pasti bagus. Masa depan kalian dijamin Tuhan. Dan tidak mustahil apa yang menjadi kerinduan dambaan kalian. Walaupun tidak keseluruhannya. Tapi paling tidak ada banyak hal yang Tuhan akan kabulkan buat kalian semua. Puji Tuhan. Ayat terakhir. Yosua pasal 8 ayat 30 sampai 31. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel. Menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Amin, puji Tuhan. Jadi sekarang untuk terus membangun ya kesiapan, kekuatan, kemampuan, maka Yosua di dalam kisah ini mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Membangun fellowship yang lebih intens dibanding waktu-waktu yang lalu. Satu dengan Tuhan dan dalam keluarga. Ingat baik-baik. Cari anakmu. Cari seisi rumahmu. Yang mungkin masih nampak terhilang. Terhilang bukan berarti minggat jauh, tidak. Tetapi sudah dingin. Komunikasinya buruk sekali. Tidak ada jalinan yang semestinya. Yang seharusnya ada keterbukaan. Ya, antara anak dan orang tua dengan anak. Orang tua dengan orang tua itu sendiri pasangan suami istri. Diawali dengan jalinan relasi dengan Tuhan begitu bagus. Mezbah itu artinya ya adalah bagaimana kita berfellowship dengan Tuhan dan juga dengan keluarga. Wah, kalau ini dilakukan, ada mezbah. Iblis tidak akan punya kemampuan untuk mengkuyo-kuyo kita, saudaraku. Dan bagian ayat yang ke-32 dikatakan di situ, ya, apa sih Pak mezbah itu? Penyembahan, ya, doa, ya. Tetapi ayat 32 ini yang penting. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Apa? Terus kental dalam persekutuan kita dengan firman. Berapa banyak dari saudara yang sudah tidak tekun baca Alkitab? Saat ini saya katakan bertobatlah. Sekarang tidak kurang sarana.
Ketika saudara ke kantor, saudara ke tempat pekerjaan, pekerjaan berat sekalipun, toh masih ada kesempatan untuk bernaung di bawah pohon besar yang rindang, yang biasanya kita pakai laya-laya tidur. Sempatkan, minta Tuhan bicara lewat firman Allah. Ya, isi gadget saudara dengan Alkitab elektronik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ saudara akan dengar suara Tuhan. Pikiran yang ngeres, pikiran yang ngelantur, pikiran yang saudara mulai tersesat, akan diarahkan kembali oleh firman yang kita terima dan oleh kerja karya secara spiritual. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita siap berlomba dan terus mengalami kemenangan di sepanjang tahun-tahun hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita langsung duduk kepala, berdoa syukur. Setelah itu nanti baru saya serahkan langsung kepada song leader, Christine, dan seluruh tim, musisi, muda di gereja semua. Mari kita tunduk kepala. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberikan introduction di dalam kami segera memasuki masa dan tahun perlombaan yang diwajibkan dari Tuhan kepada kami semua, umat Tuhan. Kami tidak penting terlalu memperhatikan berbagai macam prediksi yang justru membuat gentar hati. Tetapi yang lebih utama, hati kami mau meniti jalan kehidupan surgawi melalui sabda Tuhan yang mendatangkan terang sehingga jalan hidup kami terang benderang. Hari esok kami semua dalam jaminan Allah yang hidup. Dan pada akhirnya sampailah kami dalam kerajaan surga. Karena di sepanjang tahun-tahun hidup kami, tiada lain yang kami nantikan kecuali Tuhan Yesus yang saatnya kelak datang membawa kami ke dalam kerajaannya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk janjimu yang luar biasa. Terima kasih untuk berkat-Mu malam ini ya Tuhan. Setiap kesaksian boleh mendatangkan berkat bagi setiap umat Tuhan yang bersekutu di dalam ibadah pemberitaan firman saat ini. Terima kasih. Semua pelayan Tuhan diberkati dan terus diurapi. Tuhan persiapkan kami untuk layak esok pagi memasuki hari, bulan, minggu, bulan, dan tahun yang baru. Kami siap untuk diberi kekuatan ilahi melalui firman dan perjamuan kudus. Karena dalam kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, di situ ada kemenangan. Dan kami mau terima semuanya. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Dan rahmat anugerah Tuhan turun atas kami dari sekarang dan selamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.